Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Mengenai muntakhab hadis, mari kita simak surat yang dikirim oleh para masyayikh Nijamuddin kepada Maulana Sa'ad berkenaan dengan taklim kitab muntakhab hadis. Bunyinya demikian. Pertama, kapankah Anda memusyawarahkan kitab muntakhab hadis sebelum dicetak? Anda baru memusyawarahkan tentang kitab muntakhab hadis adalah ketika kitab itu sudah dicetak dan Anda ingin memasukkan kitab muntakhab hadis ke dalam kumpulan kitab yang dibaca di dalam taklim jemaah tabligh. Namun ketika belum diputus secara final tentang boleh tidaknya, tanpa sabar dan menunggu hasilnya, Anda sudah mentargibkan mengenai taklim kitab muntakhab hadis kepada majma' di bayan-bayan umum. Tidak hanya itu, yang tadinya Anda hanya meminta agar kitab muntakhab hadis dimasukkan sebagai kitab taklim jamaah tabligh, namun selanjutnya Anda memerintahkan jamaah agar membaca kitab Fadail Amal sehari dan kitab muntakhab hadis sehari pada taklim masjid dan rumah. Berikutnya Anda memerintahkan agar semua jamaah untuk memiliki kitab muntakhab hadis. Berikutnya Anda jadikan kitab muntakhab hadis sebagai kitab taklim pagi dan sore di markas Nijamuddin. Berikutnya Anda perintahkan kepada setiap jamaah yang bergerak agar kitab muntakhab hadis ditaklimkan pada pagi hari dan kitab Fadail Amal pada siang hari. Padahal dapat diketahui taklim siang hanyalah beberapa saat dibandingkan taklim pagi. Berikutnya Anda malah membuka kritikan terhadap kitab Fadail Amal dan membungkam jika ada suara yang mengkritik kitab muntakhab hadis. Berikutnya Anda katakan urusan umat ini cukup dengan membaca kitab muntakhab hadis. Padahal tentu saja tidak, karena Maulana Ilyas sendiri telah meminta Maulana Zakaria untuk menulis seluruh bab-bab yang diperlukan umat, sehingga ditulislah kitab Fadilah Amal. Dan Maulana Yusuf sendiri yang namanya telah Anda tulis sebagai penyusun kitab muntakhab hadis dengan terang benderang mengatakan dalam bayan beliau, taklim kita hanyalah membaca kitab-kitab Syekh Maulana Zakaria. Akhirnya diketahuilah bahwa ini adalah rangkaian dari rencana keji yang sudah diatur, dari mulai pendustaan nama penyusunnya dan skenario demi skenario untuk menyingkirkan fadilah amal dari amalan taklim jamaah tabligh. Dan hal itu Anda lakukan dengan tanpa musyawarah sama sekali. Semua masyayikh hanya digiring untuk lakukan ini dan lakukan itu semata-mata untuk menyempurnakan hajat Anda. Dalam seluruh buku biografi dan riwayat hidup Syekh Maulana Yusuf yang ditulis berbagai penulis, disebutkan seluruh kehidupan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, termasuk guru-gurunya, murid-muridnya, dan hasil karya tulisnya
Namun di dalam semua buku itu disebutkan bahwa Maulana Yusuf Al-Kandahlawi hanya meninggalkan 2 kitab karya tulis saja, yaitu Hayatus Sahabah dan Amani Al-Akhbar. Tidak ada satu huruf pun secara isyarat ataupun syarih, dan tidak ada satu saksi pun yang melihat dan menyebutkan bahwa beliau telah menulis kitab Muntakhab Ahadits. Padahal penulisan kitab Hayatus Sahabah dan kitab Amani Al-Akhbar telah ditulis dengan meminta izin, doa, restu, dan sepengetahuan masyayikh pembimbingnya, terutama Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria, serta pasti diketahui oleh sahabat terbaiknya, yaitu Maulana In'amul Hasan. Proses penulisannya pun tertulis di dalam buku-buku biografi dan riwayat hidup beliau secara detail. Namun tidak pernah ada satu ucapan pun semasa hidup beliau atau pada masa hidup Maulana In'amul Hasan yang menyebutkan bahwa beliau meminta izin ataupun doa restu ataupun sekedar pemberitahuan dari Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria untuk penulisan kitab Muntakhab Ahadits. Entah di mana menulisnya dan kapan menulisnya, karena tidak ada seorang pun saksi yang mengetahui bahwa Maulana Yusuflah yang menulisnya. Dan mengapa di dalam kitab Muntakhab Ahadits tidak ada muqaddimahnya, kecuali kutipan dari muqaddimah Syekh Yusuf dari kitab Amani Al-Akhbar. Barulah disadari bahwa semua proses pengadaan kitab Muntakhab Ahadits itu dilakukan di Pakistan secara rahasia oleh satu tim yang diperintahkan oleh Maulana Sa'ad, yang para masyayikh Pakistan pun tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu, di Pakistan sendiri dan di beberapa kawasan India yang mengetahui hal ihwal kitab ini, mereka tidak menggunakan kitab Muntakhab Ahadits sebagai kitab taklim ijtimai. Namun demi menjaga hati Maulana Sa'ad dan menjaga nama baik keluarga Kandahlawi serta kehormatan usaha dakwah ini, maka pada masa hayat Maulana Jubairul Hasan hal ini dibiarkan dan disembunyikan dari pengetahuan publik. Oleh sebab itu, di antara keraguan para masyayikh untuk menerima kitab tersebut adalah siapakah sebenarnya penulis kitab Muntakhab Ahadits yang sebenarnya. Ketika didesak perkara ini, Maulana Sa'ad mengatakan bahwa beliau menemukannya dalam tumpukan rak kitab peninggalan Maulana Yusuf. Wallahu a'lam. Ketika tanpa musyawarah, Maulana Sa'ad terus-menerus membayankan di dalam bayan-bayan hidayah dan majelis umum lainnya agar membaca kitab Muntakhab Ahadits di dalam taklim ijtimai, baik ketika itikoli ataupun makomi. Akhirnya dengan pertimbangan Maulana Jubair, kitab Muntakhab Ahadits itu pun dibiarkan beredar dan menjadi arahan baru. Sedangkan orang-orang awam menyangka bahwa kitab Muntakhab Ahadits ini adalah arahan dari masyayikh yang sudah disepakati bersama, padahal tidak. Semoga pemberitahuan dan keterangan ini memberikan
ilmu yang cukup berguna bagi kita, agar kita jangan sampai tersesat di dalam jalan dakwah ini.